Halo, jumpa dengan saya Mulyasari Hadiati. Saya pengajar di Prodi Pariwisata Universitas Gunadarma. Selain jadi dosen, saya juga punya profesi lain, yaitu sebagai food stylist. Nah, Anda sudah familiar dengan istilah food stylist ini? Kalaupun Anda belum familiar, tapi saya yakin Anda pasti sudah sering melakukan pekerjaan ini. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai food stylist dan food styling. Saya akan share screen untuk penjelasan mengenai food styling ini. Kali ini saya dalam kesempatan ini saya mengajarkan basic food styling karena food styling ini memang ada tahapannya, ada advance. Kalau advance itu biasanya sudah profesional, sudah profesinya memang food stylist. Nah, kalau saya mengajarkan basic food styling saat ini untuk pengenalan Anda untuk melakukan food styling ini dapat Anda terapkan saat Anda posting di media sosial ya. Ini sekedar hobi dulu ya. Saat Anda yang suka masak nih, habis masak Anda akan upload foto Anda, hasil karya Anda. Nah, Anda tata dulu makanannya. Baik, sekarang kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Oke, ini kenalkan saya. Eh, Lalu ada IG saya di sini dan email saya, dan saya adalah salah satu anggota dari klub Sandwich Food Stylist. Oke, food styling itu apa sih? Nah, food styling ini adalah seni menata makanan agar makanan terlihat menarik dan menggiurkan. Nah, orang yang melakukan pekerjaan food styling ini profesinya disebut sebagai food stylist. Ini catatan buat Anda ya, food stylist itu tidak sama dengan chef, karena kalau chef kan khusus memasak. Kalau untuk food stylist yang profesional, memang juga dituntut harus mengerti mengenai masak, teknik memasak, dan mengenal bahan-bahan. Nah, tapi kalau untuk sebagai hobi saja, kita tidak perlu harus jago masak dulu ya. Oke, dan food stylist ini juga bukan fotografer karena yang memotret itu beda lagi fotografer gitu. Nah, tapi kalau untuk hobi bisa food stylist ini merangkap sebagai fotografer ya. Jadi kita nata makanannya, bahkan bukan hanya food stylist merangkap fotografer, food science ini merangkap jadi chef, merangkap jadi fotografer. Karena biasanya kalau kita habis masak ya, kita sebagai chef gitu ceritanya, kita masak, lalu makanannya kita dandanin, lalu kita foto. Nah, kita menjadi food stylist, chef, dan fotografer. Tapi untuk di dunia profesional, food stylist sendiri, fotografer sendiri, chef sendiri, tapi mereka bisa bekerja dalam satu tim. Oke, selanjutnya. Nah, food styling ini untuk apa? Nah, pasti Anda sering melakukannya. Ini untuk konten di media sosial. Jadi, untuk Anda yang sering posting-posting foto makanan, dengan belajar food styling ini, foto Anda akan lebih cantik, akan lebih menarik, lebih menggugah selera, sehingga banyak follower yang akan memfollow IG Anda. Oke, lalu untuk buku resep. Jadi biasanya kan kalau di resep itu orang ngeliat dulu kan fotonya. Kalau fotonya menarik, menggiurkan, wah kelihatannya enak nih. Barulah orang akan mencoba resepnya. Lalu untuk buku menu restoran. Nah, untuk buku menu restoran juga seperti itu. Untuk untuk informasi kepada konsumennya untuk tahu makanannya ini seperti apa sih tampilannya nanti, jadi foto-foto di buku menu itu ya untuk buku menu restoran. Lalu untuk kemasan makanan. Jadi kalau kita lihat di kemasan makanan itu ada fotonya ya di kemasan, misalnya di cake ya atau brownies gitu. Nah, di situ ada foto-fotonya. Nah, jadi food styling itu untuk kemasan makanan, juga untuk iklan, iklan TV, iklan di billboard gitu. Ini untuk yang profesional ya. Nah, kalau kita untuk hobi saja, untuk konten media sosial saja sudah cukup.
Tadi saya sudah bilang ya, sudah jelaskan tujuan food styling itu apa? Untuk membuat makanan terlihat menggiurkan. Jadi kalau makanannya ditatanya bagus, eh, terlihat enak gitu ya. Nah, itu tujuannya kita melakukan pekerjaan food styling. Selain untuk bikin orang ngiler, food styling ini juga untuk bercerita gitu. Jadi foto makanan ini bisa bercerita. Nah, misalnya nih di sini foto ini kita mau menceritakan tentang bumbu, tentang rempah gitu. Ya, jadi bukan hanya untuk menggiurkan saja gitu, tapi juga untuk kita bercerita melalui makanan. Nah, untuk melakukan pekerjaan food styling ini, kita menggunakan alat-alat kerja. Ini yang basicnya ada pinset. Ini peralatan yang basic sekali ya. Ada pinset, pinset ini, ada pinset yang ini, ada dua macam pinset ya. Ini untuk mengambil makanan, ini untuk yang detail gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah menata makanannya bagus, terus kalau kita ambil pakai tangan, nanti bahan-bahan makanan yang lain kan bisa jatuh. Nah, jadi kita bantu dengan pinset. Lalu gunting, gunting ini ya untuk kita ada apa namanya kalau yang perlu digunting-gunting, dan ini pisau, ada pisau yang kecil, pisau bergerigi, pisau yang sedang, ini tergantung bahan yang akan kita potong. Lalu ada kuas. Nah, kuas ini untuk membersihkan apa namanya serpihan-serpihan makanan yang ada di dalam piring, jadi supaya tidak merusak makanan yang lain, kita gunakan kuas yang kecil. Bisa juga kuasnya yang lebih besar. Nah, itu tergantung kebutuhannya. Lalu ini ada cotton bud. Cotton bud ini untuk membersihkan pinggiran. Biasanya kalau kita menata makanan itu kan suka ada makanan yang muncrat gitu ya, atau apa namanya bekas-bekas kuah gitu. Nah, kita bersihkan dengan cotton bud. Lalu ini ada suntikan. Wah, untuk apa sih nih kok food styling pakai suntik-suntik? Nah, ini tuh untuk menyedot makan, menyedot kuah. Jadi kalau misalnya kita menata sup, supnya kepenuhan, kan kalau kita ambilin pakai sendok bisa merusak makanannya. Jadi kita ambilnya pakai pinset, pakai ini suntikan. Ya, lalu ada botol semprotan juga nih, fotonya di sini tidak ada. Botol semprotan ini untuk kalau kita foto makanan yang dingin-dingin supaya ada efek-efek basahnya gitu ya, kita semprotkan dengan air. Oke, nah ini props. Nah, ini selain peralatan kita juga harus punya props. Pelan-pelan aja kita kumpulin propsnya. Nah, untuk yang awal-awal, yang terpenting itu kita harus punya props yang warna-warnanya natural. Kenapa? Karena makanan yang natural, props yang natural ini bisa cocok untuk makanan warna apapun gitu ya. Lalu bentuknya jangan yang aneh-aneh gitu ya. Bentuknya yang simple aja, karena kalau bentuk propsnya terlalu rumit, orang jadi point of interestnya jadinya ke propsnya. Nah, padahal kan yang mau difoto itu makanannya kan. Nah, selain tadi ada wadah-wadah seperti piring, sendok gitu ya. eh, Ini ada talenan juga. Kalau kita mau foto yang apa namanya tema-tema dapur gitu, ada talenan. Lalu ada sendok-sendok, terus ada kain serbet. Ya, ini ada kain yang bahan karung goni. Nah, ini nanti props ini Anda sesuaikan dengan tema eh, yang akan Anda pakai. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan menata makanan. Untuk tahapan pertama, Anda tentukan dulu konsepnya. Misalnya, Anda mau foto makanan tradisional. Anda pengennya konsepnya, look-nya itu terlihat tradisional. Jadi, yang akan Anda pakai props-nya ini adalah props yang tradisional. Misalnya
piring yang ada motif-motif batiknya, atau kain serbetnya itu motif batik. Jadi kalau misalnya Anda memang mau tema Jawa misalnya. Lalu, nah ini untuk kenapa kita harus menentukan konsepnya dulu? Jadi supaya foto kita ini terlihat lebih terarah gitu waktu kita persiapannya ya. Jadi props yang kita siapkan juga nggak repot. Kitanya sudah punya konsep, props yang kita sediakan khusus konsep kita. Nah jadi kita akan lebih cepat mengerjakannya. Lalu step ketiga, kita siapkan makanan dan bahan makanan terbaik. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini makanan yang mau kita foto ini harus yang terbaik. Misalnya sayurannya harus terlihat segar. Kalau memang dia sayuran mentah seperti salad gitu ya yang akan Anda foto, harus benar-benar terlihat segar. Jangan ada yang busuk, ada yang bolong-bolong, ada yang layu. Terus kalau misalnya ayamnya pilih yang kalau misalnya ayam goreng gitu ya, yang kulitnya masih utuh gitu, jangan ada yang bocel-bocel gitu ya. Nah, jadi karena makanan ini adalah hero-nya, jagoannya, jadi kita harus betul-betul perhatikan kualitas makanannya. Jadi warna makanan juga ya harus cerah, masih cerah. Nah, bagaimana food styling yang baik itu? Nah, food styling yang baik, makanan harus terlihat jelas bentuknya. Kalau misalnya kita mau menata bumbu seperti ini harus terlihat, oh ini bumbu. Ya, kalau misalnya kita mau menata ayam, bentuk ayamnya harus terlihat jelas. Bagaimana supaya terlihat jelas? Nah, kita harus bermain-main posisi atau angle-nya gitu. Jadi supaya misalnya kita mau menunjukkan ayam, biasanya tuh kalau ayam identik dengan paha ayam ya supaya terlihat. Kalau dada ayam itu kan bentuknya kurang terlihat dia ayam gitu ya. Jadi kita pilih paha ayam untuk bagian ayam. Lalu posisinya juga harus kita atur sedemikian rupa agar terlihat betul itu paha ayam gitu ya. Isian makanan harus terlihat. Nah, misalnya ini kita mau menata sup. Di sup itu ada apa saja sih isinya? Kan ada wortel, ada kapri misalnya. Nah, itu wortel, kapri itu harus muncul. Tidak semuanya harus dimunculkan. Maksudnya misalnya wortelnya ada beberapa potong, terus semuanya harus muncul di atas enggak juga gitu. Jadi pokoknya mewakili ada wortelnya, ada kaprinya, terus ada daun bawangnya di situ terlihat ya. Nih makanan hero harus menonjol. Tadi saya sudah jelaskan karena makanan misalnya ya kita mau memotret tentang risoles misalnya. Nah, ada risoles, lalu ada cabai ya. Biasanya kan kalau makan risoles pakai cabai. Nah, jangan sampai itu cabai rawitnya lebih banyak dan menonjol fotonya dibanding si risolesnya gitu. Jadi, apa yang akan kita tampilkan itu harus lebih menonjol dibanding yang lainnya. Jadi, dibanding pelengkapnya, terus dibanding propsnya, makanan tersebut harus menonjol. Wadah sesuai dengan makanan. Nah, kalau misalnya kita foto sup, sup itu kan berkuah, berarti dia harus di mangkuk yang dalam misalnya. Atau kita foto makanan yang kering-kering seperti risoles atau apa namanya bakwan gitu ya. Nah, itu kan dia makanan kering itu biasanya di piring ceper ya. Jadi ya sebaiknya kita gunakan wadah yang ceper. Kalau kita pakai mangkok untuk bakwan, nanti kesannya ada kuahnya gitu. Nah, jadi kita harus apa mengerti juga makanan tersebut gitu ya. Biasanya nih makanan ini apa di wadahnya seperti apa ya. Nah, ini untuk juga misalnya Anda mau menata makanan tradisional atau makanan khas suatu negara gitu ya. Nah, Anda harus pelajari dulu makanan ini penyajiannya seperti apa. Jadi jangan sampai Anda salah menempatkan makanan tersebut ke wadah ya. Lalu tepat menggunakan garnish. Nah, makanan yang manis, garnishnya itu cocoknya yang untuk makanan manis, misalnya untuk dessert. Untuk dessert itu temennya itu cocoknya biasanya kan daun mint gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda mau makan cake, terus di atasnya dessertnya daun kemangi. Nah, aneh kan? Karena kan daun kemangi itu identik dengan lalapan, dengan makanan yang gurih.
Jadi sangat lucu kalau kita lihat ada cake, garnisnya daun mint gitu. Atau juga sebaliknya, misalnya kita lagi motret sayuran, terus garnisnya pakai daun mint. Nah, padahal kan daun mint itu cocoknya untuk makanan yang manis-manis atau gurih juga bisa ya untuk cemilan gitu ya. Nah, kan nggak pantas kalau sup dikasih garnisnya eh, daun kemangi si daun mint. Cocoknya kan misalnya dia ada cabai, terus ada daun bawang atau peterseli. Jadi kita harus tepat menggunakan garnish. Lalu kita menggunakan bahan yang prima. Jadi eh, jangan sampai ada sayuran yang bolong. Misalnya nih garnish seperti ini, terus ada yang layu. Wah, jadi ngerusak pemandangan kan. Nah, ini kan dia terlihat segar. Selanjutnya, nih, gaya styling. Kalau dalam penataan makanan ini ada berbagai gaya nih, mau yang simple atau ada suasananya. Suasana itu seperti apa sih? Nah, maksudnya suasana itu seperti ini. Jadi kita menciptakan suasana, misalnya suasana di meja makan. Nah, jadi Anda bayangin deh, kalau di meja makan itu ada apa aja sih biasanya? Ya, atau kalau suasananya dapur, kalau di dapur tuh bagaimana sih? Misalnya mau pakai pancinya, nggak apa-apa, kita pakai peralatan dapur seperti ini ya, tapi harus didukung dengan props-propsnya. Misalnya, kalau Anda mau pakai suasana dapur, Anda foto panci, berarti peralatan-peralatannya ya peralatan-peralatan untuk di dapur. Nggak cocok kalau misalnya Anda pakai wadah-wadah untuk di meja makan seperti ini. Nah, kalau ini kan dia pen tapi pennya nggak terlalu dapur ya, masih cocok untuk di meja makan. Jadi masih cocok dengan wadah-wadah seperti ini. Nah, ini yang dengan suasana. Kalau yang simple ini cuma makanannya aja, jadi nggak ada apa namanya pernak-pernik di belakangnya. Nah, biasanya kalau yang simple ini kita betul-betul mau menunjukkan si makanannya. Nah, kalau gaya simple ini makanannya harus benar-benar terlihat prima, harus maksimal. Ya, kalau misalnya dengan suasana kan ayamnya ini si hero-nya ini kan ayam. Ya, dia bisa terbantu dengan kalau ada ini ada kondimen-kondimen di sebelahnya kan dia orang tidak terlalu interestnya nggak terlalu ke ayamnya kan, gitu ya. Lalu nih rahasianya apa nih? Oh, food styling itu banyak banget rahasianya. Ini yang paling utama ya dengan mengganjel agar-agar. Jadi kalau kita masak, kita menata sup, kan biasanya makanannya pada masuk ke bawah ya. Nah, itu kita ganjel dengan agar-agar. Kita buat agar-agar, lalu taruh di mangkuk, didiamkan dulu seperti kita membuat agar-agar seperti biasa. Lalu di atas baru kita tata makanan-makanannya. Lalu ini semprotan air buat apa? Nah, ini biasanya untuk makanan dingin, bukan makanan, ya makanan ya, misalnya es teler gitu di mangkoknya itu. eh, Biasanya kan kalau minuman atau makanan dingin di wadahnya itu ada bulir-bulir eh, apa air ya, ada embun-embunnya. Nah, ini karena yang kita pakai ini kan biasanya nggak beneran es, nggak ada esnya gitu. Soalnya kalau kita pakai es beneran, kebanyakan esnya nanti keburu mencair. Kita mau teteh belum selesai, minumannya, bahan makanannya udah rusak gitu. Nah, jadi kita minimalisir esnya, lalu tapi tetap harus ditampilkan dinginnya dengan apa nih? Dengan kita semprot air. Nah, semprot air ini tadi dengan spray, jadi botol spray kecil diisi air lalu disemprotkan di samping-samping gelasnya. Lalu perhatikan tingkat kematangan makanannya. Ya, jadi untuk foto makanannya jangan terlalu matang karena kalau terlalu matang dia akan tidak menarik. Padahal walaupun ya kalau yang kita makan kan lebih enaknya makanan itu kalau udah matang gitu. Nah, tapi kalau untuk foto tidak. Jadi kalau sayuran misalnya kangkung itu harus masih tetap terlihat segar. Terus tomat gitu ya. Oke, baik. Sampai di sini dulu materi basic food styling ini. Eh, saya harap setelah Anda mengetahui materi ini, eh, untuk mengupload saat Anda akan mengupload foto di medsos, gitu ya, foto Anda sudah lebih menarik. Jadi
kuncinya adalah lebih banyak berlatih, sering-sering berlatih dan belanja mata. Jadi kalau kita sering-sering melihat foto yang bagus-bagus gitu, kita akan tahu, oh yang bagus itu penataannya seperti ini ya gitu. Nah, kita bisa dulu copycat, nggak apa-apa, kita tiru dulu. Tapi kan setelah kita terbiasa, kita sudah bisa punya sense of art sendiri gitu. Jadi kita sudah feeling kita sudah bisa main ini bagusnya seperti apa. Baik, sahabat, cukup sekian penjelasan materi food styling dari saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.